Berkali-kali ya, awal Ramadan aja kita tidak bisa bersatu. Berkali-kali ya, mengakhiri Ramadan yang namanya hari raya aja tidak bisa bersatu. Makanya Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil. Diintip tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Ya Allah. Yang ngasih nama itu tanggal 21 kita. Yang ngasih nama itu tanggal 23 kita. Jadi kita yang memberi nama, kita yang menjebak sendiri. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan silakan dijawab di dalam hati saja, tidak usah ribut. Pertanyaan pertama, kulit atau isi? Kulit atau isi? Isi ya, emang gak butuh kulit? Mau gak dikasih pisang, isinya aja, gak ada kulitnya? Mau apa tidak? Nah itulah kita kadang-kadang sering tertipu oleh diri kita sendiri. Kulit atau isi? Ya jawabannya ya kulit ya isi. Karena kulit juga perlu, betul gak? Iya. Bisa dibayangkan ya kalau yang hadir di sini isinya semua tubuh, gak ada kulitnya, gak ada bajunya. Ruangan ini akan mendadak menjadi ruangan yang menyeramkan. Betul Pak tidak? Iya. Jadi kulit itu dalam bahasa agama sering disebut syariat. Kalau isi itu sering disebut dengan hakikat. Awas ya, sudah belajar hakikat jangan melupakan syariat. Sebaliknya yang belajar syariat juga jangan sampai melupakan hakikat. Paham ya? Itu. Manifestasi atau esensi? Awas, karena yang tadi dua-duanya, jadi yang berikutnya juga dua-duanya. Biasa nyontek ya. Mana yang penting, manifestasi atau esensi? Jadi manifestasi itu pasti ada esensinya. Contoh, ya. Sebetulnya alam semesta ini, ruang kosong ini isinya adalah energi. Disebut energi universal tanpa batas. Kalau sahabat-sahabat kita di Bali itu menyebutnya alam semesta ini adalah kecerdasan semesta tanpa batas. Nah, kecerdasan semesta tanpa batas ini bisa bermanifestasi menjadi apa saja. Salah satunya adalah diri kita nih manusia. Manusia ini adalah manifestasi. Manifestasi dari alam semesta yang maha besar. Jadi manusia ini hanya ekspresi saja dari alam semesta yang maha besar. Nah kalau setiap manusia sadar bahwa sebetulnya kita ini adalah manifestasi, maka kita harus mencari esensi. Sebetulnya siapa diri saya ini? Gitu. Sampai pada satu titik tertentu kita sadar bahwa sebetulnya ya diri sejati kita ini adalah daya yang menggerakkan seluruh benda di semesta ini. Energi yang sama yang meliputi seluruh bentuk. Sadar aja akan itu. Ketika melihat orang itu, oh ini manifestasi. Tapi esensinya adalah dia. Makanya kita tidak mungkin lagi merendahkan orang, menghina orang, menyepelekan orang. Kenapa? Karena pada setiap manifestasi ada esensi yang sama. Sudah punya gak kesadaran itu? Bisa gak melihat esensi pada pasangan hidup kita? Bisa gak melihat esensi pada anak-anak kita? Bisa gak melihat esensi pada tetangga kita? Sudah bisa belum? Nah, mereka yang sudah bisa melihat esensi pada setiap manifestasi, dia tidak akan pernah tertipu oleh manifestasi. Coba bayangkan ya, wajah kita berbeda bukan? Bahkan kita ngasih judul kan, ini suami saya, ini istri saya, ini anak saya, ini tetangga saya. Betul nggak? Ini orang lain, apa yang terjadi? Kita jadi diskriminatif. Betul apa tidak? Memperlakukan orang jadi lain-lain, berbeda, terjebak oleh manifestasi karena lupa pada esensi.
Coba kalau satu ayat saja direnungi dengan dalam. Allah mengatakan, aku meliputi langit dan bumi. Kata Allah. Pernah nggak dengar kata-kata begitu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita ada di mana? Kita ada di mana? Kita ada di bumi. Sedangkan Allah mengatakan, aku meliputi langit dan bumi. Sedangkan kita ada di bumi. Berarti kita diliputi Allah enggak? Diliputi Allah. Ada enggak di semesta ini benda, barang yang tidak diliputi oleh Dia? Tidak ada. Ada enggak ruang di semesta ini yang tidak diliputi oleh Dia? Enggak ada kan? Enggak ada. Setuju? Nah, kalau kita sadar aja dengan itu, kan tidak mungkin kita menutup maha taunya Dia. Tidak mungkin kita menutup matanya Dia. Sehingga jujur itu menjadi sesuatu yang terjadi sebagai bukti dalam kehidupan kita. Banyak gak manusia yang tidak jujur? Lucu ya, menyebut-nyebut nama Tuhan, menyebut-nyebut nama Allah, tetapi sekedar menyebut. Saya tadi pagi membaca ya, indeks persepsi korupsi bangsa kita yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional. Kita ini nilainya cuma 37 dari 100. Bagus nggak? Bagus nggak? 37 dari 100. Bagus nggak? Ya bagus dibandingkan 0. Tapi tentu kurang bagus dong dibandingkan yang nilainya 80, 90, bahkan ada negara yang nilainya 95. Dalam skala 0 sampai 100. Jadi yang dapat nilai 0 itu menurut Transparansi Internasional itu sudah sangat luar biasa ya, proses curi-mencurinya itu. Nah kita alhamdulillah ya 37. Ranking 99 lumayan dari 180 negara. Lumayan kan? Lumayan. Tapi jangan lupa Indonesia ini adalah negara yang paling religius. Di mana di negara kita ini ya, semua rakyatnya itu nyaris tidak ada yang tidak beragama. Jadi kesimpulannya itu yang melakukan korupsi itu beragama apa tidak? Kira-kira melakoni ritual-ritual agama apa tidak? Melakoni. Kok korupsi? Berlawanan apa tidak? Oke. Nah ini supaya sadar aja. Ini cuma kuis kecil ya. Lanjut. Memecah belah atau menyatukan? Pinter ya kalian kalau menjawab. Memecah belah atau menyatukan? Nah sekarang saya tanya lebih dalam lagi. Kalian datang ke dunia ini memecah belah atau menyatukan? Coba. Di lingkungan kecil aja, di rumah ya, di rumah aja. Di lingkungan paling kecil. Bersama orang-orang yang dicintai. Hidupnya aja tidak bisa bersama. Betul nggak? Tidak bisa menerima perbedaan. Betul apa tidak? Iya. Setiap ada yang berbeda, apalagi yang berbeda itu sesuatu yang tidak diinginkan, pasti protes. Pasti menolak kan? Jadi kita ini kalau ditanya memecah belah atau menyatukan, pinter tuh kalau ngejawab, menyatukan. Tetapi pertanyaan lanjutannya, kita ini dalam hidup sudah bisa menyatukan atau malah justru kita menjadi sumber perpecahan itu sendiri? Kapan kita bisa menyatukan? Kalau mengerti esensi. Coba. Esensi semua agama itu sama. Mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran. Tapi kalau kita hanya melihat kulitnya saja di luar, apalagi kita tidak mau mengetahui esensi dari semuanya, maka kita akan terjebak oleh seolah-olah agama itu mengajarkan sesuatu yang berbeda. Sumber perpecahan atau sumber persatuan? Kalau pemahaman agama di level itu, di level kulit, malah jadi sumber perpecahan. Berkali-kali ya,
Awal Ramadan aja kita tidak bisa bersatu. Berkali-kali ya, mengakhiri Ramadan yang namanya hari raya aja tidak bisa bersatu. Karena masing-masing merasa yang paling benar. Itu karena kita tidak mengerti esensi. Hadirin, agama itu jalan loh. Kalau agama itu jalan, ya silahkan. Anda mau lewat jalan mana gak masalah. Yang penting tekun aja di jalan itu. Pasti akan sampai pada satu titik pertemuan. Di titik pertemuan itulah kita akan menemukan esensi. Di situ kita akan bisa toleran. Di situ kita akan mengerti apa artinya dari toleransi. Sekarang lanjut kuisnya. Menerima atau mempertanyakan? Ulangi ya. Menerima atau mempertanyakan? Yang benar aja. Selama ini menerima atau mempertanyakan? Bagus ya mempertanyakan. Kita disuruh sholat dulu. Mempertanyakan enggak? Disuruh baca Al-Quran. Mempertanyakan enggak? Disuruh sahum bulan Ramadan. Mempertanyakan enggak? Nanya Ramadan itu apa? Nanya enggak sahum itu apa? Nanya enggak puasa itu apa? Nanya enggak apa bedanya puasa dan sahum? Tuh kan? Ini kalau saya periksa ini kuesionernya bohong semua. Ulangi lagi sekarang. Menerima atau mempertanyakan? Harusnya apapun dalam hidup ini dipertanyakan. Mohon maaf ya, Bapak Ibu, nih pakai baju kayak gini. Ya. Menerima atau mempertanyakan? Pernah nggak ada yang mempertanyakan? Enggak. Misalkan mempertanyakan, saya pakai baju kayak gini, ini dari mana nih asal-muasalnya gitu. Apakah ini tradisi? Apakah ini agama? Pernah nggak mempertanyakan? Enggak. Enggak mempertanyakan, enggak apa, nerima, tetapi klaimnya merasa seolah-olah kalau bajunya sudah begini, inilah yang paling benar. Bagaimana kita mau meningkat kesadaran? Lanjut kuesionernya. Mengancam atau menakut-nakuti? Sebetulnya pertanyaannya gini, mengancam dan menakut-nakuti atau memberi ketenangan batin? Mengancam dan menakut-nakuti atau memberi ketenangan batin? Ini nih ya, jujur ya selama ini belajar agama, belajar keyakinan. Mana coba? Mengancam dan menakut-nakuti atau memberi ketenangan batin? Betul enggak? Tapi seneng gak diancam dan ditakut-takuti? Wah seneng kalian itu. Harusnya kan agama itu memberi ketenangan batin dong. Bukan mengancam dan menakut-nakuti. Kenapa Bapak Ibu mau disuruh melaksanakan ibadah? Kan banyak yang mengatakan, kan ibadah kewajiban. Saya tanya lagi, apa sih kewajiban? Dilaksanakan dapat pahala. Kalau ditinggalkan dapat siksa. Kira-kira batin kita tenang enggak? Enggak. Apapun ritual yang Bapak Ibu lakukan, karena didorong oleh keinginan mendapatkan surga, takut diancam di neraka, itu pasti tidak akan menimbulkan ketenangan batin. Itu hanya menggugurkan kewajiban. Akibatnya karena sudah gugur dari kewajiban, kita merasa senang. Coba mau saya tanya sekarang. Bapak Ibu ya jujur ya, jujur. Mana nikmatnya ketika sholat atau habis sholat? Tuh. Makanya perlu ya kuesioner dulu nih, kuesioner dulu. Jujur ya, ini saya senang sama orang-orang yang jujur sini. Mana yang membuat Bapak Ibu senang atau membuat Bapak Ibu tenang? Ketika sholat atau habis sholat? Ah, jujur bagus. Berarti ketika sholat gak tenang kan? Buru-buru kan? Pengen cepat selesai kan? Nah, setelah sholat baru bilang, oh tenang, sudah sholat.
Itu berlawanan dengan hadis Nabi yang mengatakan Nabi Muhammad itu merasa tenang dan senang justru ketika sholat. Makanya lama sholatnya sampai kakinya bengkak. Sama dengan kita. Kan kalau kaki bengkak juga nggak sholat. Ini kenapa saya memunculkan kuesioner. Ini untuk menjujurkan diri kita sendiri. Oke, ya. Mana Bapak Ibu yang mau dicari? Yang mengancam dan menakut-nakuti atau yang memberikan ketenangan batin? Itu yang harus dicari. Yang memberikan ketenangan batin. Nah, ketenangan batin itu hanya didapat dari orang-orang yang sudah tenang batinnya. Yang sudah mengalami kebangkitan spiritual. Mereka-mereka yang belum bangkit spiritualnya, belum bisa menjadi mercusuar, belum mencapai ketenangan batin, belum menjadi cinta, dia tidak akan pernah menjadi sumber cinta. Saya kasih tahu ya, jangan merengek-rengek minta cinta pada orang yang tidak punya cinta. Bukan karena mereka tidak mau memberi, bukan. Karena tidak ada yang bisa diberikan. Makanya kekuatan seseorang itu bisa dilihat dari kekuatan kesabarannya. Kenapa dalam Asmaul Husna, As-Sobur itu nomor 99? Pernah dipertanyakan? Kenapa Ar-Rahman nomor 1? Ar-Rahim nomor 2, Al-Malik nomor 3, Al-Qudus nomor 4. Kenapa As-Sobur nomor 99? Pernah dipertanyakan? Hebat ya. Tadi saya tanya, mempertanyakan atau menerima? Jawabannya mempertanyakan. Begitu saya tanya lebih lanjut lagi, baru sadar, oh ternyata. Tahu nggak Bapak Ibu sabar itu apa? Sabar. Biasanya orang awam mengaitkan sabar itu dengan proses menunggu, betul? Itu awam sekali itu tingkatan sabarnya. Kita kalau baru bisa sabar karena menunggu, itu sabar level yang paling rendah. Sabar level tinggi itu sebetulnya bukan menunggu. Sabar di level tinggi adalah menjaga supaya pikiran, perasaan, kata-kata tidak terjebak pada hal-hal yang negatif. Sebaliknya kalau kita menunggu, tapi pikiran kita negatif, perasaan kita negatif, kata-kata negatif, yang kita tunggu pasti negatif. Karena pikiran, perasaan, dan kata-kata memiliki kekuatan untuk menjadi sang pencipta. Dan semua yang terjadi dalam kehidupan kita, itu yang diulang-ulang di pikiran kita, yang diulang-ulang di perasaan kita, yang diulang-ulang di kata-kata kita, dan itu menjadi realitas dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak pernah jujur untuk bisa menerima realitas itu. Kuesioner berikutnya, salah benar atau kebenaran? Salah benar atau kebenaran? Jangan-jangan tidak bisa membedakan. Udah ngejawab. Ya, saya kasih tahu. Kebenaran itu di dalamnya ada salah benar. Kenapa? Ayo lihat saya semuanya. Salah benar berasal dari mana? Dari pikiran, dari penilaian, dari penghakiman. Dan seseorang yang mengatakan ini salah, ini benar, kan tergantung kualitas individu yang menilai. Satu, berapa dalam dia punya pengetahuan. Dua, berapa sadar ketika dia menilai. Betul nggak? Tiga, berapa suci jiwanya. Sehingga muncul salah benar, salah benar, salah benar itu murni dari produk pikiran. Kalau kebenaran, apapun yang terjadi ya kebenaran. Walaupun dinilai salah atau dinilai benar. Kira-kira selama ini Bapak Ibu terjebak di salah benar atau di kebenaran? Salah benar. Apa yang terjadi? Ketika kita terjebak di salah benar, maka yang kita sebut salah pasti kita tolak. Yang kita sebut benar pasti diterima. Hidup seperti itu bagus apa tidak? Itu menendang dan mencengkram. Apa yang disebut salah ditendang. Apa disebut benar dicengkram. Makanya ketika mendapatkan yang diinginkan melekat. Ketika mendapatkan yang tidak diinginkan dia usir jauh-jauh. Terus hidupnya mencari sesuatu yang ilusif. Contoh,
tidak cocok dengan pasangan, berarti kan ada penilaian salah. Betul? Apa yang terjadi? Dia tidak berusaha untuk menerima kebenaran. Kalau saya berpasangan dengan dia karena dipasangkan oleh semesta, karena semesta punya tujuan yang mulia, saya dipasangkan dengan dia. Ini kebutuhan saya, itu kebenaran. Tapi yang terjebak benar salah, dia akan lari dari situ. Dan dia pikir ketika dia lari dari sesuatu yang disebut salah oleh dia akan mendapatkan yang benar? Tidak. Dia akan diberi yang salah berulang-ulang sampai dia bisa menerimanya. Hadirin, semua yang terjadi dalam hidup ini sebenarnya adalah kebenaran. Sekarang buang salah, buang benar. Terima semua sebagai kebenaran. Penerimaan kita terhadap itu akan mengantarkan kita untuk bisa menangkap pesan di balik setiap peristiwa. Makanya orang bijaksana tidak pernah bertanya, mengapa ini terjadi Tuhan? Tapi orang bijaksana, dia selalu mengatakan pada Tuhan, Tuhan, pesan apa yang hendak Engkau sampaikan kepadaku? Kan di Quran jelas dikatakan, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Tapi yang terjebak benar salah, selamanya akan mengalami kegelisahan di dalam kehidupannya. Bisa membedakan sekarang? Oke, sekarang saya tanya lagi, salah benar atau kebenaran? Sudah siap menerima semua yang terjadi dalam hidup kita sebagai kebenaran? Kalau siap, kita akan menerima pesan-pesan dari semesta. Sinyal-sinyalnya akan sampai di sini. Itulah orang yang mengalami pergeseran kesadaran setiap saat. Masih ingat kajian yang kemarin? Kesadaran tidak penting bagi kita. Mencapai kesadaran tertentu tidak penting bagi kita. Karena yang paling penting adalah kita mengalami pergeseran kesadaran. Dan kapan kita mengalami pergeseran kesadaran? Tepat pada saat kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Kapan itu terjadi? Ketika kita bisa melihat apapun peristiwa, disukai tidak disukai, itu adalah kebenaran. Masuk? Masuk? Ya? Oke. Saya berbicara dengan hati. Saya bukan berbicara dengan logika saya. Dan semoga ini bisa masuk ke dalam hati. Setelah ini kita akan terbebas dari dualitas. Nah, terbebas dari dualitas namanya kita sudah ganjil. Makanya Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil. Diintip tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Ya Allah. Yang ngasih nama itu tanggal 21 kita. Yang ngasih nama itu tanggal 23 kita. Jadi kita yang memberi nama, kita yang menjebak sendiri. Tuhan tidak pernah ngasih nama-nama itu. Yang bikin kalender kan kita. Yang menyatakan ini ganjil, ini genap kita. Kan yang menetapkan Ramadan ini tanggal 1-nya kapan? Kita juga. Hadirin. Kalau ingin mencapai kebaikan di atas 1000 bulan, kuncinya cuma satu. Ganjilkan sudut pandang kita. Dari yang biasa genap, terjebak oleh dualitas. Jangan terjebak benar salah. Terima semua yang terjadi sebagai kebenaran. Di situ kita akan mengalami Lailatul Qadar. Yang sebenarnya, yang hakikat. Saya tidak bicara Lailatul Qadar dalam dimensi yang lebih luas ya. Ini hanya permukaan depannya saja. Makanya di Quran surat Al-Fajr dikatakan, kita akan bisa mencapai fajar kalau kita bisa melampaui yang genap menuju yang ganjil. Pandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah, jangan dari sudut pandang pikiran kita yang terjebak oleh benar salah. Pertanyaan berikutnya. Ini saya lagi ngetik-ngetik pengen nanya-nanya aja sama Bapak Ibu. Pokoknya yang datang di intuisi saya ini pertanyaannya. Coba, aturan manusia, aturan Tuhan. Pilih mana? Ya aturan manusia perlu, aturan Tuhan apalagi. Betul nggak? Tapi yang sering kita pakai yang mana? Pak, kalau saya lagi berenang, puasa, ketelan itu air 1 kolam renang, batal apa tidak? Biasanya suka ada yang menjelaskan tuh, oh ini hukumnya. Itu aturan Tuhan, aturan manusia. Aturan Tuhan itu namanya hukum alam. Aturan Tuhan itu namanya sunatullah.
Dan sunatullah itu tidak bisa direkayasa. Setiap sebab akan menimbulkan akibat. Dulu nih, ketika di bumi belum ada agama, sudah ada nggak hukum sebab akibat? Sudah ada nggak sunatullah? Sudah ada nggak hukum Tuhan? Sudah ada. Karena semesta ini diciptakan berdasarkan hukum sebab akibat. Jadi sebetulnya kalau ingin belajar tentang aturan Tuhan, silahkan. Bikin sebab apa, lihat akibatnya. Bikin sebab apa, lihat akibatnya. Itulah aturan Tuhan. Apakah kita perlu bertanya kepada siapa gitu yang dianggap pintar oleh kita? Enggak perlu. Coba Bapak Ibu sederhana aja. Pernah bohong enggak? Gelisah enggak? Enggak usah nanya. Pak Ustadz, mohon maaf. Kalau saya bohong, hukumnya bagaimana? Enggak usah. Enggak usah. Nanti ada aturan manusia. Aturan Tuhannya sudah kita rasakan. Begitu berbohong kita gelisah, itu aturan Tuhan. Dan aturan Tuhan tidak bisa nepotisme, tidak bisa KKN. Begitu, ya begitu. Kamu mau percaya gravitasi, tidak percaya gravitasi, kalau kamu jatuh pasti ke bumi. Itu aja. Dan aturan Tuhan itu saklek, tidak bisa ditawar-tawar. Paham? Oke. Sebetulnya ini bukan kajian kita hari ini kuesioner aja supaya pemanasan. Mengikuti ajaran dari kitab suci atau menemukan yang suci di semua kitab? Mengikuti ajaran dari kitab suci atau menemukan yang suci di semua kitab? Dua-duanya. Kita mengikuti ajaran kitab suci, yes. Tapi jauh lebih penting lagi, kita menemukan yang suci di semua kitab. Karena kitab itu dimensinya sangat luas. Saya mau nanya Bapak Ibu, apakah tubuh kita kitab? Kitab. Bahkan orang-orang bijaksana mengatakan tubuh manusia adalah kitab suci tertua yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri. Yang ini buatan Allah, ditulis oleh Allah dengan penanya sendiri. Makanya di Quran, Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan setiap kita apa yang kita tidak tahu dengan penanya sendiri. Sekarang saya mau tanya. Kira-kira penanya Allah ada kesalahan apa tidak? Beda kan dengan penanya kamu? Betul nggak? Iya. Kadang-kadang kita juga nulis sering bohong. Penanya Allah nggak mungkin bohong. Dan Allah mengajarkan yang kita tidak tahu dengan penanya sendiri. Tapi syaratnya kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah pentingnya kita kenal jati diri kita sendiri. Karena yang tidak kenal jati dirinya tidak bisa Iqra. Yang dibaca tulisan lagi, tulisan lagi, tulisan lagi. Nggak bisa membaca kitab yang hidup. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu, sudah bisa membaca pesan-pesan yang ada di tubuh ini? Sudah bisa belum? Tuh. Padahal Allah mengatakan Iqra kitabaka, baca kitabmu, baca kitabmu. Kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Justru Allah itu menyuruh kita membaca kitab kita, kitab diri kita. Dan diri ini pasti dua, satu yang lahir, satu yang batin. Yang lahir saja belum bisa membacanya, apalagi yang batin. Mau sampai kapan kita menjadi bodoh tentang diri kita sendiri? Itu yang menyebabkan hidup kita terlunta-lunta, tersandung-sandung dalam berbagai macam masalah. Karena kita tidak tahu cara menggunakan tubuh ini dengan baik. Bapak Ibu, jujur. Sekarang saya tanya, siapa yang menciptakan tubuh ini? Siapa yang menciptakan tubuh ini? Allah. Apakah Allah menciptakan tubuh ini dengan bentuk yang semacam ini? Ada rencana Dia? Pasti. Pertanyaan saya, apakah kita menggunakan tubuh kita sesuai dengan rencana Dia merencanakan tubuh ini? Jujur, jawab. Kita menggunakan tubuh sebagaimana diajarkan lingkungan. Betul? Kesal sama orang lain juga nonjok, kita juga nonjok. Kesal sama orang lain juga nendang, kita juga nendang.
Kalau kita bicara tentang rahasia tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, subhanallah. Tubuh ini adalah alat komunikasi yang dipakai oleh Tuhan untuk berkomunikasi dengan diri kita. Nanti sebentar lagi saya tunjukkan. Pernah nggak Bapak Ibu memperhatikan lagi santai, kenapa ya jari-jari saya kok 5, kok jempol misah sendiri, kok jarak jempol dengan telunjuk segini untuk apa ya? Kok jarak telunjuk dengan jari tengah segini untuk apa ya? Jari tengah dengan jari manis jaraknya segini untuk apa ya? Jari manis dengan kelingking jaraknya segini untuk apa ya? Kok yang paling panjang jari tengah ya? Buat apa ya? Pernah gak nanya? Subhanallah. Bagaimana kita bisa mengetahui diri sejati kita yang gaib, yang tidak kelihatan, yang nampak saja kelihatan tidak pernah dipertanyakan. Pada Allah mengatakan di Quran, huwallazi yusawwirkum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah sang musyawir, arsitek agung, yang merencanakan tubuh ini, yang menciptakan tubuh ini dengan penuh dengan rencana. Subhanallah. Kita lalai tentang diri kita sendiri. Makanya kita tidak bisa menghormati tubuh yang indah ini. Dimasukkan sampah-sampah ke sini. Padahal ini adalah kitab suci tertua yang diciptakan Tuhan dengan tangannya sendiri. Harusnya tubuh ini dijaga kesuciannya, dihormati tubuh ini. Hanya berterima kasih saja kepada tangan, tidak pernah. Makanya ada sahabat saya, dia sakit. Tangan kirinya sakit. Begitu nyampe di rumah sakit ditanya sama dokter, yang sakit kamu apa? Ini pelayan saya dok. Loh, mana pelayannya? Ini dok. Dia nunjuk ke sini. Bingung dokter. Karena di pikiran dokter yang namanya pelayan ya yang suka melayani di rumah. Kita lupa bahwa tangan ini adalah pelayan yang paling agung. Coba dari sejak tadi pagi kita bangun sampai jam sekarang. Kalau ditanya berapa ribu pelayanan yang sudah dilakukan oleh tangan kita, yang kiri dan yang kanan. Coba, sejak tadi bangun. Bereskan kasur, betul? Bereskan tempat tidur, betul nggak? Mandi, ngambil gayung, sikat gigi, mencet odol, betul nggak? Berkumur-kumur, coba, udah berapa jasa tangan ini? Pernah nggak kita mengatakan thank you pada tangan? Atau I love you pada tangan? Nggak pernah. Makanya banyak yang sakit tangannya. Saya kalau bangun pagi, yang pertama saya lakukan setelah saya meditasi, berterima kasih kepada Allah, saya berterima kasih pada seluruh anggota tubuh saya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya pegang satu-satu dengan penuh cinta. Terima kasih tangan kiri, kamu keren. Terima kasih tangan kanan, kamu keren. Saya tidak pernah membeda-bedakan tangan kiri dengan tangan kanan, sama sempurnanya. Karena kalau tangan kanan saya sakit, yang rawat tangan kiri. Saya tidak pernah mengatakan ini tangan setan, ini tangan Tuhan, gak pernah. Dua-duanya adalah tangan saya, sempurna pemberian Tuhan. Maka saya tidak pernah mendiskreditkan tangan kiri dan kanan saya, karena dua-duanya sama sempurnanya. Makanya Nabi Muhammad ketika wudhu secara syariat, beliau itu sebenarnya berdialog dengan tubuh sebetulnya. Coba ketika beliau membasuh wajah, beliau doanya apa? Ya Allah putihkan wajahku dengan cahayamu. Kan dialog dengan tubuh sebetulnya. Ya toh? Ketika memasukkan air ke hidung, ya Allah masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Itu dialog dengan tubuh sebetulnya. Dan lain-lain ya. Silakan belajar ilmu fikih yang berkesadaran. Jangan cuman wudhu itu cuman sibuk dengan gerakan tanpa kesadaran. Habis wudhu juga kita tidak sadar. Banyak gak masalah kita? Bertumpuk gak masalah kita? Gak diurai dari dulu. Nah sekarang malu bingung. Ya, lihat tubuh aja dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak tahu buat apa. Taunya ya sesuai dengan kebanyakan orang menggunakannya. Bahkan Allah menciptakan tubuh ini adalah kendaraan terhebat yang bisa mengantarkan jiwa kita untuk bisa mengenali siapa sesungguhnya Tuhan kita. Tubuh ini. Hidup dalam pikiran atau hidup dalam kesadaran? Jawab. Hidup dalam pikiran atau hidup dalam kesadaran? Ya itu.
Apa sih akibatnya hidup dalam pikiran? Pikiran akan mengendalikan kita. Begitu hidup dalam kesadaran, kesadaran akan mengendalikan kita. Bahkan kesadaran bisa mengendalikan pikiran. Kenapa? Karena pikiran itu hanya aspek kecil dari kesadaran. Tetapi banyak manusia yang mengidentikan dirinya sebagai pikiran. Lupa bahwa sebetulnya dia bukan pikiran, dia bukan tubuh, dia bukan perasaan. Dia melampaui semua itu. Dia adalah sang kesadaran. Dia pengamat bagi pikirannya sendiri. Kita bukan jadi pengamat. Kita larut dalam pikiran kita sendiri. Betul? Harusnya kita di pinggir sungai melihat ya aliran sungai yang besar. Malah kita melemparkan diri kita ke tengah sungai. Larut dalam aliran sungai. Itulah kehidupan kita. Saya tahu ya wajah-wajahnya. Ini wajah-wajah yang sering larut dalam pikirannya. Apa kata pikiran diikuti. Bahkan saat pikiran berbohong pun diikuti. Mau ngaji ke sini aja kata pikiran, jangan-jangan macet tuh. Langsung gak ngaji. Betul gak? Wah ini ya menjelang Lebaran. Jangan-jangan macet, itu kan pikiran tuh suka begitu. Menciptakan imajinasi yang negatif seolah-olah itu kenyataan. Tapi oleh kita apa yang dikatakan pikiran diikuti? Diikuti. Kenapa? Lebih dominan pikiran daripada kesadaran. Kenapa? Karena kita belum belajar kesadaran. Karena kita belum belajar mengendalikan pikiran. Yang setiap hari yang terjadi adalah kita dikendalikan oleh pikiran. Mau nanya sama saya. Tahu nggak Bapak Ibu bedanya orang yang berpikir dengan orang yang tidak berpikir? Tahu bedanya? Belum tahu? Berpikir berarti menggunakan pikiran. Siapa pengguna pikiran? Kesadaran. Jadi orang yang kesadarannya menggunakan pikiran sebagai instrumen, itulah yang disebut dengan orang yang berpikir. Siapa orang yang tidak berpikir? Orang yang digunakan oleh pikirannya. Siapa yang digunakan oleh pikiran? Kesadarannya. Maka tubuh ini ibarat mobil, kendaraan. Pikiran itu ibarat supir. Dan kesadaran itu ibarat penumpang. Yaitu jiwa kita. Nah selama ini manusia dikendalikan oleh pikirannya, bukan oleh jiwanya. Padahal sumber dari kebaikan itu adanya di kesadaran. Makanya akhirnya manusia sering terjebak untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Jujur sekali lagi, hidup dalam pikiran atau hidup dalam kesadaran? Pertanyaan berikutnya kalau begitu, kapan kita mau hidup dalam kesadaran? Aduh Bapak Ibu, saya tidak bisa melukiskan. Kalau hidup dalam kesadaran, enaknya kayak apa? Nyaris gak ada masalah. Semua masalah berasal dari pikiran. Karena pikiran itu masih terjebak benar salah, baik buruk. Kesadaran sudah melampaui benar salah, baik buruk. Kesadaran hanya bisa melihat itu adalah kebenaran. Makanya tidak ada penolakan dalam kesadaran. Aduh, saya pengen semua orang di dunia ini sudah dikendalikan oleh kesadarannya. Pengen sekali. Makanya saya berbagi setiap hari Rabu menyampaikan ini. Biarlah walaupun lambat tapi dimulai. Semesta ini perlu orang-orang yang berkesadaran. Dan orang yang berkesadaran ini perlu menyumbangkan kesadaran individunya menjadi kesadaran kolektif yang disebut dengan kesadaran semesta. Melakukan dan orang lain atau merenungkan dan diri sendiri. Ini pertanyaannya, melakukan dan orang lain atau merenungkan dan diri sendiri? Jujur yang mana? Iya, begitu pelaksanaan hidup Bapak Ibu. Melakukan dan orang lain maksud saya, kita melakukan itu biasanya semata-mata karena orang, karena validasi orang. Betul enggak? Tapi orang yang sudah bebas dari validasi orang lain, dia tidak terjebak melakukan dan orang lain. Justru dia merenungkan dan diri sendiri. Tidak penting. Kenapa? Karena kalau saya sudah memperbaiki diri saya dan saya sudah baik, maka orang lain pasti akan baik. Jujur Bapak Ibu ingin memperbaiki keadaan, keluar apa ke dalam? Kalau ada peristiwa yang tidak diinginkan terjadi dalam hidup, Bapak Ibu keluar apa ke dalam? Yang benar. Kalau gitu saya mau tanya, kalau pasangan selingkuh,
Keluar apa ke dalam? Tuh, baru kalau dikasih contoh baru mikir. Pasti melakukan dan orang lain. Bukan merenungkan dan diri sendiri. Kalau orang yang sudah bijaksana, apapun yang terjadi, dia selalu berfokus pada dirinya. Jangan-jangan ini terjadi karena kekurangan saya. Dan orang yang semacam ini tidak pernah merasa dirinya sebagai korban. Saya tahu wajah-wajah kayak gini ya, begitu. Kalau dikasih contoh tadi baru. Dan selama ini kalau ada situasi yang tidak diinginkan, pasti satu kita menyesali keadaan. Yang kedua, pasti menyalahkan orang lain. Bapak Ibu coba, kalau ada anak melakukan tindakan yang tidak dikehendaki oleh orang tua. Ada nggak orang tua yang sadar, jangan-jangan anak saya begini karena pernah melihat perilaku saya. Anak saya adalah fotokopi saya. Tubuhnya mewarisi kodrat gen saya. Sifatnya mewarisi sifat-sifat saya dan suami saya. Anak saya seperti ini, potret dari kehidupan saya. Kalau anak saya seperti itu, jangan-jangan karena salah saya. Ada nggak orang tua kayak gitu? Jarang. Jarang banget lah. Ya. Pasti yang disalahkan anak. Lanjut. Memberi makan ego atau melampaui ego? Memberi makan ego atau melampaui ego? Kalau gitu saya jelaskan dulu. Ego itu adalah saat diri kita dikendalikan oleh pikiran kita. Bukan dikendalikan oleh kesadaran kita. Itu namanya ego. Nah, saat kita sedang dikendalikan oleh pikiran kita bukan oleh kesadaran, kita ini sedang jadi ego. Nah, ketika kita sedang dikendalikan oleh ego, biasanya seperti apa? Berpusat pada aku. Ini punya aku. Ini milikku. Ini terserah aku. Itu nutrisi bagi ego. Jujur ya, memberi makan ego atau melampaui ego? Harusnya itu, melampaui ego. Selanjutnya, kuesioner agak berat nih pertanyaan. Meninggalkan dunia untuk mengikuti Tuhan atau hidup dalam Tuhan untuk berkarya di dunia? Yang benar. Ulangi ya pertanyaannya. Meninggalkan dunia untuk mengikuti Tuhan atau hidup dalam Tuhan untuk berkarya di dunia? Yang mana? Oke, pintar. Hidup dalam Tuhan untuk berkarya di dunia. Jadi jangan sampai kita belajar agama seolah-olah menjadi anti dunia. Makanya banyak yang anti dunia belajar agama. Seolah-olah kita disuruh meninggalkan dunia untuk melayani Tuhan. Tidak. Kita datang ke dunia untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, berkarya di dunia. Bahasa leluhur kita adalah memayu hayuning bawono. Ikut mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Jadi kalau begitu, yang soleh itu yang meninggalkan dunia dan melayani Tuhan, atau yang hidup dalam Tuhan, berkarya di dunia. Itu sebaik-baiknya manusia, kata Nabi. Jujur ya Bapak Ibu, kalau ada orang yang sibuk ngurusi dunia, Bapak Ibu senang? Kasihan. Dia ngurusi dunia terus. Kapan ibadahnya? Karena dia sempitkan ibadah itu seolah-olah kalau dia sudah jadi aktivis masjid walaupun tidak berkarya apa-apa. Ingat ya, kita datang ke dunia untuk ikut memperbaiki dunia. Membawa sifat-sifat Tuhan dan sifat-sifat Tuhan itu dipakai untuk berkarya di semesta ini. Dia yang maha cerdas, jadilah orang cerdas. Berkarya dengan kecerdasan yang Tuhan berikan kepada kita. Dia maha pengasih, adopsi sifat pengasihnya. Berkarya di semesta dengan sifat cinta kasihnya. Itu yang disebut dengan sebaik-baiknya manusia. Ketukar enggak selama ini? Kalau ada orang tiap hari tahajud, enggak kerja-kerja. Soleh apa salah? Yang benar aja. Harusnya membawa sifat-sifat Tuhan untuk berkarya di semesta ini. Makanya Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia yang berguna bagi manusia lain. Pertanyaan berikutnya, masa lalu dan masa depan atau masa kini? Yang benar. Oke, coba dicek. Ada yang cemas nggak sekarang? Enggak, bagus. Berarti
Hadir di sini ya. Ada yang sedih nggak sekarang? Oh. Coba ingat-ingat orang yang pernah menyakiti di masa lalu. Coba ingat-ingat sekali lagi. Enggak lagi ya? Oke. Coba pernah punya pengalaman enggak? Begitu ingat kejadian masa lalu, ingat orang-orangnya, betul enggak? Ingat peristiwanya, sakit hati enggak? Ah, itu orang bodoh itu. Orang bodoh itu. Hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Oke, bagus ya. Percaya akan kehidupan kekal atau sadar akan kehidupan kekal? Yang benar. Percaya akan kehidupan kekal atau sadar akan kehidupan kekal? Memang bisa membedakan? Ya itu, kalian tuh suka ngejawab ngasal aja. Yang percaya akan kehidupan kekal percaya aja. Tapi tidak sadar dan melupakan saat ini. Makanya orang yang kayak gitu hidupnya kapan? Nanti. Gak apa-apa, kita mah di dunia sengsara juga. Kita mah nanti, bagiannya di sana. Itu orang yang percaya akan kehidupan kekal, melupakan saat ini. Makanya tebogan naon. Padahal sederhana saja. Besok itu ditentukan oleh hari ini, setuju? Besok tergantung hari ini. Kualitas kita hidup besok tergantung kualitas kita saat ini, setuju? Oke, makanya yang bagus itu bukan percaya akan kehidupan kekal, tapi sadar akan kehidupan kekal. Karena kehidupan ini kekal, sadar. Tidak boleh menciptakan karma buruk. Karena setiap karma buruk akan dituai lagi dalam kehidupan yang kekal. Dan tidak ada akhirnya. Makanya orang yang sadar akan kehidupan kekal tidak mungkin melakukan tindakan yang buruk. Apalagi berpikir buruk, merasa buruk, berkata buruk pun tidak pernah. Gitu gak Bapak Ibu? Gitu Pak tidak. Kok lemas? Nah, mulai tidak jujur nih. Bertemu Tuhan setelah kematian atau bertemu Tuhan dalam kehidupan? Nah, itu sesuai dengan ayatnya. Waman kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang tidak melihat di dunia, tidak akan melihat di akhirat dan jalannya lebih sesat. Kan akhirat itu ditentukan oleh dunia. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Tapi kita selama ini meyakini yang mana? Yang mana ayo? Nyampe gak berita Isra Mi'raj sama kita kalau Nabi Muhammad bertemunya di akhirat? Nyampe gak? Gak nyampe. Kalau Nabi Muhammad bertemu Tuhan setelah mati, nyampe gak berita pertemuan beliau dengan Tuhan pada kita? Mikir dong. Lanjut. Manusia yang mengalami pengalaman spiritual atau makhluk spiritual yang mengalami pengalaman manusia? Agak panjang nih ya. Ini mikir. Katanya kalau orang sedang berpuasa itu cerdas, ya. Makanya ada kuesioner khusus. Pagi ini ada kuesioner. Ngetes kecerdasan sebetulnya untuk nguji benar gak puasanya. Manusia yang mengalami pengalaman spiritual atau makhluk spiritual yang mengalami pengalaman manusia? Yes. Jadi aslinya kita ini bukan manusia yang sedang mengejar-ngejar spiritual, bukan. Bukan manusia yang sedang mengejar-ngejar cahaya Tuhan, bukan. Aslinya kita ini adalah makhluk spiritual, makhluk langit yang sedang dikaryakan di bumi. Makanya harusnya kita semua itu membawa sifat-sifat langit dong ke bumi ini. Bukan makhluk bumi yang sedang mengejar langit kita itu. Aslinya kita tuh makhluk langit yang sedang dikaryakan di bumi. Makanya semua sifat-sifat langit dari alam-alam yang tinggi, alam-alam yang luhur, harusnya itu dipakai di sini. Saya tuh kadang-kadang ngeri ya. Saya suka menyaksikan di lembaga. Ya saya ini kan mantan PNS. Saya menyaksikan orang itu sekarang ya, kalau mengambil yang bukan haknya itu malah dianggap sebagai berkah. Kan ada, seneng ya ditempatkan di tempat basah. Rancucut atuh. Betul nggak? Rancucut bahasa apa ya?
Ditempatkan di tempat yang lebih bersih gitu, peluang korupsinya kecil, malah sedih. Kering gitu. Makanya saya alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah terjebak memburu jabatan. Dulu waktu saya PNS dulu. Tidak tertarik itu basah kering. Ya hak saya ya gaji saya. Kan sekarang ada teman, seneng itu. Sampai syukuran ya, karena dipindahkan ke tempat basah. Atau basah teing tenggelam ya, bahaya. Gitu nggak kalian? Seneng nggak dipindahkan dari tempat basah ke tempat kering? Seneng apa tidak? Tidak tuh. Memang mental ya korupsi itu. Saya alhamdulillah Pak gak pernah korupsi. Kayak Ari Akang damal di mana? Alhamdulillah terdamal di mana-mana. Kantos jantan pejabat, alhamdulillah can pernah ngajabat nanaon gitu. Percaya nggak dia tidak korupsi? Hah? Percaya? Belum teruji. Kalau dia tidak korupsi, karena dia pernah di jabatan yang memiliki peluang untuk korupsi, saya percaya dia tidak bermental korupsi. Pernah di situ. Arija yang belum pernah di situ kemudian tidak korupsi, palingenan. Pasti nggak dia tidak bermental korupsi? Belum tentu. Siapa tahu ya, kalau ditempatkan di situ paling. Lanjut. Mendidik anak kaya atau mendidik anak bahagia? Nih kalian nih udah mulai ngasal nih. Mendidik anak kaya atau mendidik anak bahagia? Jawabannya yang mana? Kalau gitu saya tanya, memang jelek itu kalau anak kaya? Saya kasih tahu, lihat semuanya. Kalau kita mendidik anak untuk kaya, dia akan menghargai sesuatu dengan uang. Dia akan kehilangan kesempatan untuk menilai sesuatu dari sisi nilainya. Tapi kalau kita mendidik anak bahagia, dia akan menghargai nilai ketimbang harga. Ini contoh. Kalau Bapak Ibu lihat mobil mewah, apa yang terpikir oleh Bapak Ibu? Wah, mahal. Ini hasil pendidikan kaya. Tapi kalau lihat mobil mewah, karya yang luar biasa, mengagumkan. Kayak nyaman dipakainya. Hebat ya orang yang bisa menciptakan mobil ini. Kayaknya saya nanti bisa pakai mobil ini. Dia gak peduli soal uang. Tapi dia menghargai nilai. Kira-kira Bapak Ibu selama ini menghargai nilai atau berfokus pada uang? Tahu saya. Makanya kalian itu kalau ditagih marah kan? Ditagih cicilan sepeda motor marah. Orang yang menghargai nilai, sepeda motor saya bikin sendiri nggak bisa. Berapa ribu orang yang terlibat menciptakan sepeda motor, siapa yang menciptakan bannya, mesinnya, knalpotnya, betul nggak? Rangkanya, lampunya, listriknya, akinya, hebat ya, ini karya yang luar biasa, dibangun oleh orang-orang yang soleh, yang datang ke dunia membawa sifat-sifat Tuhan untuk berkarya di semesta ini. Cicilan saya ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai yang ada pada sepeda motor ini. Makanya saya tidak membayar cicilan, tapi saya mengapresiasi orang-orang yang sudah menciptakan sepeda motor ini. Orang yang kayak gitu, besok ganti sepeda motor ini jadi mobil. Mau begitu? Ya sebetulnya gampang ya. Berkelimpahan itu gampang. Stop berdoa mengajukan permintaan kepada Tuhan. Stop. Karena siapapun yang mengajukan permintaan adalah orang yang belum merasa diberi. Mulai sekarang jadikan doanya, saya akui Tuhan, semua berkah yang kau berikan kepadaku luar biasa. Maka hanya syukur yang bisa melipat gandakan doa kita.
Makanya mulai sekarang doa bukan permintaan, tapi doa adalah pengakuan betapa cinta kasih Allah pada saya luar biasa. Coba begitu, praktekkan nanti. Hasilnya luar biasa. Nyaris hidup itu gratis. Dan berkelimpahan. Ini masih kuesioner. Makanan sebagai obat atau obat sebagai makanan? Silakan dikeluarkan isi tasnya. Keluarkan isi tasnya, keluarkan. Makanan sebagai obat atau obat sebagai makanan? Yang benar. Kalian mau makan mikir dulu, ini makanan ini jadi nutrisi gak bagi saya? Kalau saya makan bermanfaat gak buat saya? Nilai gizinya apa ya di makanan ini? Betul gak? Apakah bisa meregenerasi sel tubuh saya? Gitu gak kalau kalian makan? Enggak. Pokoknya asal ada di piring, mau minyaknya segimana, makan aja. Berikutnya sedap. Akibatnya apa? Sakit. Setelah sakit akhirnya apa? Nyari obat. Makanya di tasnya itu obat. Obat jadi rutinitas, jadi harian. Akibatnya apa? Obat jadi makanan. Saya pengen meriksa sebetulnya tas kalian itu. Enggak ya? Ada obat sakit kepala? Mah? Cara rangke? Minyak angin? Jadi gampang ya, kalau orang belajar agamanya benar, sudah sampai pada tingkatkan kesadaran, gampang. Gak usah diperiksa, ya. Pakai CCTV, sholat malamnya berapa, gak usah. Periksa tasnya. Gampang. Gampang banget. Kalau di tasnya segala obat, 3 apotek, berarti ada yang salah. Nanti mau saya tunjukkan ya di akhir kajian ini. Kira-kira Bapak Ibu sudah belajar agamanya udah sampai di kesadaran belum? Ciri orang yang belajar agama di kesadaran sehat lahir batin. Gampang kok lihatnya. Gampang. Kenapa? Riset neuroscience mengatakan kalau orang spiritualnya sehat, pasti tubuhnya sehat. Kalau orang spiritualnya sehat, pertama yang sehat adalah tubuh intuisinya. Kalau orang spiritual sehat, yang kedua yang sehat adalah tubuh mentalnya. Mentalnya, pikiran sadarnya, bawah sadarnya sehat. Yang ketiga, kalau orang spiritualnya sehat, tubuh energinya sehat. Semua cakra-cakra energi, dari cakra mahkota sampai cakra bawah, semuanya sehat. Aliran energi tubuhnya sehat, cerdas, energetik. Dari mata juga kelihatan. Lambat. Dikasih pertanyaan, nanya lagi, naon tadi teh? Gampang dari situ. Ya. Nah, ciri orang tubuh spiritualnya sehat, satu tubuh intuisinya sehat. Intuisi. Intuisi itu adalah apa kata hatinya menjadi pembimbing yang pasti. Hidup itu, suaranya tegas. Maaf ya, saya kalau mau ditanya judul nih sama tim, Rabu ini judulnya apa? Saya tidak bisa memberikan jawaban saat itu. Kalau saya mikir, apa ya judulnya? Gak kepikiran. Karena saya tidak tahu kebutuhan Bapak Ibu, apalagi yang di rumah ini puluhan ribu. Saya tidak tahu kebutuhan mereka itu apa. Tapi sang pemilik semesta lewat intuisi saya mengerti semua kebutuhan kita semua. Bahkan judul itu kadang-kadang saya lagi, mohon maaf. Saya lagi tidak berpikir apa-apa, lagi pipis misalnya. Set. Lagi BAB, set. Mohon maaf. Justru pada saat kita berada di gelombang beta, di gelombang alfa, gelombang theta, saat kita terhindar dari kecenderungan untuk berpikir di gelombang beta, di situ intuisi hidup melampaui pikiran. Atau saya sedang olahraga. Biasanya saya mendengarkan musik, kemudian saya pejamkan mata, saya treadmill, tahu-tahu udah nit, udah 7 kilo tuh. Udah basah aja semua. Itu baru saya lagi buka kaos kaki, set itu judul itu. Dan hebatnya kalau dari intuisi, judulnya tuh gak pernah sama. Tapi kalau dari pikiran, karena kita yang memproduksi judul itu, aduh kemarin apa ya judulnya?
Saya harus melihat catatan judul yang kemarin. Repot kan? Saya selalu mengatakan, saya pastikan judul hari ini pasti berbeda dengan yang kemarin. Kenapa? Karena kesadaran saya hari ini bukan kesadaran yang kemarin. Intuisi saya hari ini bukan intuisi yang kemarin. Hadirin, makanya kalau sehat spiritual, sehat intuisi. Sehat intuisi, sehat mental. Sehat mental, energi di tubuh kita mengalir dengan deras. Tidak ada sumbatan energi. Itu yang menyebabkan tubuh fisik kita juga menjadi sehat. Mau begitu? Apa yang perlu disehatkan? Tubuh spiritualnya. Kalau itu sasaran utama untuk belajar, keren. Daya ibu cara rangkel. Saya suka perhatikan ya, kalian tuh habis gini duduk berdiri itu suka susah ya. Nah, itu berarti sakit sebetulnya itu, tubuh itu. Ya, tetapi sakitnya bukan hanya di fisik. Oke, makanan sebagai obat atau obat sebagai makanan? Jawab sekali lagi. Oke, mulai saat ini kalau mau makan pikirkan dulu. Apakah makanan ini sesuai dengan golongan darah saya? Apakah makanan ini akan jadi nutrisi bagi saya atau menjadi racun bagi tubuh saya? Bapak Ibu, saya kalau makan sembarangan kemudian mencret, aduh saya minta maafnya berulang-ulang tuh sama perut. Berulang-ulang minta maafnya. Karena nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan saat kita BAB, apa yang keluar itu memberikan sinyal. Kalau yang keluarnya terlalu encer, masalah. Ada yang salah makan kita. Kalau yang keluarnya begitu pluk, ngambang. Terlalu banyak minyak. Rapat masaknya lebih kecil daripada rapat masak air. Begitu pluk ke bawah, itu agak lumayan. Kadar minyak berkurang, berarti makan sudah bagus. Kan suka ada tuh di tempat-tempat istirahat, perhatikan warna air kencing Anda. Kan gitu. Jika keruh, kuning, berarti Anda kurang minum. Bening, berarti minum Anda sudah. Suka begitu kan? Suka diperhatikan? Ya Allah. Jadi kalian kalau pipis itu pipis saja. Oh udah. Hebat ya. Terus bagaimana sinyal-sinyal dari ilahi ini mau kita tangkap kalau begitu? Ya, oke. Berjalan cepat atau berjalan jauh? Ulangi, berjalan cepat atau berjalan jauh? Kalian tuh tidak bisa membedakan ya, tapi ngejawab ya. Berjalan cepat itu egois sendiri. Kalau berjalan jauh biasanya bareng-bareng. Peduli pada orang lain. Coba, kalau berjalan jauh biasanya rame-rame gak kerasa. Dan kalau rame-rame itu berjalan jauh gak kerasa, bukan? Iya. Ini soal sikap mental sebetulnya. Oke. Sudah kuesionernya. Masuk ke sini. Ini yang saya sering ulang-ulang di Al-Quran. Ini Quran surat Al-Isra ayat 14. Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu. Siapamu di sini? Siapamu di sini? Ya, saya. Ayo bilang, siapamu di sini? Saya. Mana kitabmu? Pertama yang lahir aja, tubuh. Baca. Di sini tuh ada pesan. Bayangkan, tubuh kita ini punya 100 triliun sel. Setiap satu sel itu punya satu DNA. Dalam satu DNA ada 3 miliar data. Jadi tubuh kita ini punya 3 miliar kali 100 triliun. Silahkan kalikan sendiri. Ngeheng itu kalkulatormu itu. Itu data yang ada di tubuh kita ini yang harus dibaca. Sekarang boro-boro yang mikro, yang makro saja. Makro, rambut buat apa? Di kepala aja ada mata, ada telinga. Di telinga aja bentuknya telinga kok begini ya. Ada anak telinganya buat apa? Pernah gak nanya? Bingung saya. Bisa ya hidup kayak gitu? Jadi yang terdekat dengan kita aja sampai sekarang gak kenal. Yang lahir aja gak kenal, itu yang makro. Apalagi yang mikro. Apalagi yang batin pada diri kita. Apalagi jiwa kita, apalagi ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Enggak kenal sampai sekarang. Bingung saya. Mau dari mana kita mulai menata kehidupan ini? Ulangi Bapak Ibu. Jadi yang harus dibaca tuh kitab siapa?
Kitab siapa? Kitabmu. Ikra kitabaka. Itu dulu kamu baca. Itu dulu kata Allah. Perhatikan. Allah bilang, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk. Dan aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang sudah menemukan kebesaranku pada dirinya, maka dia sudah menemukan kebenaranku. Makanya Allah bilang, kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai juru hisabmu. Juri. Kita tuh jadi juri buat diri kita sendiri. Ketika tangan sakit, tanya pada dirimu. Ini tangan dipakai apa? Kenapa sakit? Dari mana sumber sakitnya? Jangan fokus dulu pada obat, tapi fokus dulu pada penyebab itu sakit dari mana. Gitu enggak Bapak Ibu? Enggak kan? Aduh. Ini umur sudah 60, 70. Apa kabar? Sibuk ya? Sibuk ya? Milarian naon atau ibu teh? Milarian aya? Saking sibuknya mencari yang tidak ada, sampai kita lupa pada yang ada. Itulah keserakahan. Ini tubuh Bapak Ibu. Ternyata tubuh kita ini dengan tubuh semesta itu tidak terpisah. Semua unsur-unsur yang ada di semesta ada dalam diri kita. Di semesta ada matahari, di sini ada matahari. Di semesta ada bulan, di sini ada bulan. Di semesta ada bintang-bintang, di sini ada bintang-bintang. Di sana ada air, di sini ada air. Di sana ada udara, di sini ada udara. Di sana ada tanah, di sini ada tanah. Di sana ada ruang kosong, di sini ada ruang kosong. Tubuh kita ini sebetulnya sangat simetri dengan semesta yang tanpa batas. Bapak Ibu ingat, ini tubuh segede-gede gini dari mana asalnya? Dari makanan bukan? Sadar itu dari makanan? Makanya kalau mau makan itu bilang sama makanan, hei makanan, setelah kamu disantap, kamu akan jadi dagingku, akan menjadi tulangku, akan menjadi darahku, kamu akan menjadi diriku. Berani gak makan yang gak karu-karuan? Berani gak makan yang punya hak orang lain? Saya kalau mau makan harus clear. Bukan sekedar halal, tapi harus baik. Gak bisa. Demi penghormatan pada tubuh ini, makanan yang dimasukkan ke sini harus pasti. Nilai gizinya, nutrisinya. Maaf, bukan berarti saya sok-sok sehat, bukan. Tapi itu adalah penghormatan buat tubuh. Siapa yang dihormati? Tubuh atau Allah? Kita menghormati Dia, sang pemilik tubuh ini. Makanya dalam tubuh ini ada apa Bapak Ibu? Ada apa? Ada daya semesta namanya ruhku. Ini diabadikan dalam Quran surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 29. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan ruhku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Di sini ada ruhku, bagian dari dirinya Tuhan yang ditiupkan ke dalam diri kita. Cinta kasih Dia yang begitu luar biasa ada di sini. Jadi yang harus kita hormati bukan sekedar tubuh fisik saja, tetapi daya semesta yang ada di sini, yang menunggu penghormatan dari kita. Dan kita tidak mengerti itu semua. Makanya dalam Quran surat Ali Imran ayat 190, Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ar, wahtilafil laili wan nahar, la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda, terdapat pesan-pesan yang harus dibaca bagi siapa? Bagi ulul albab. Makanya saya jelaskan tempo hari siapa ulul albab. Di Quran Allah mengatakan ulul albab itu adalah orang-orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dipikirkan. Dan mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Peliharalah kami dari siksa api neraka.
Kapan kita bisa mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, subhanaka faqina azabannar. Kapan kita bisa mengatakan kalimat ini? Tepat pada saat kita bisa mengambil pesan dari semua yang beliau ciptakan. Ya Allah, penciptaan langit dan bumi silih bergantinya siang dan malam itu. Di situ banyak sekali tanda-tanda yang harus kita baca. Namun kita abai terhadap semuanya. Di sini aja, di dalam diri kita, banyak tanda-tanda yang tidak bisa baca. Hadirin, tubuh kita ini, ada bagian atas ini disebut langit. Batasnya leher, bagian bawah disebut bumi. Ini tanda-tanda semua di sini. Makanya, kalau ingin belajar meniti ke dalam diri, nanti saya ajarkan bagaimana membuka rahasia tubuh ini. Ternyata tubuh ini kalau dibuka rahasianya luar biasa. Baru kita bisa menghormati tubuh ini. Dan kenapa kita tidak menghormati tubuh ini? Karena kita tidak mengerti. Makanya tubuh ini adalah kitab suci yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri. Baik, kita perhatikan. Saya selalu ingat guru-guru saya. Kalau mengatakan tubuh ini, guru-guru saya sering mengatakan ini karya agung Tuhan. Jadi tubuh ini sering disebut karya agung. Kenapa? Saya dulu begitu ditanya sama guru saya, ya, daerah atas saja, dari sini ke atas, apa yang bisa kamu baca? Gak bisa saya baca. Padahal saya sudah sekolah di mana-mana. Begitu saya disadarkan ke dalam, wah, begitu saya lihat rahasianya luar biasa. Baru setelah itu saya menjadi paham kenapa guru-guru saya mengatakan tubuh ini adalah karya agung Tuhan yang maha cerdas. Setuju gak Bapak Ibu kalau tubuh ini adalah manifestasi dari kecerdasan semesta? Setuju? Coba. Dokter sekarang udah banyak. Dokter spesialis juga sudah banyak. Tetapi ilmu tentang tubuh ini sampai sekarang gak ada habis-habisnya. Betul gak? Dan tidak ada yang dokter yang mengklaim kalau dia mengetahui rahasia tubuh seutuhnya, gak ada. Saking banyaknya rahasia yang tersimpan di sini. Jadi tubuh adalah kitab suci yang harus dibaca dan dipahami. Tubuh berbicara dalam bahasa yang sangat halus, yaitu bahasa rasa. Untuk bisa mendengarnya, kita perlu meningkatkan kepekaan kita. Dan ini berarti menciptakan keheningan di dalam diri kita dan di luar diri kita. Karena hanya dalam keheningan kita bisa mendengarkan suara itu. Hanya dalam keheningan memungkinkan kita untuk bisa menangkap pesan-pesan halus dari tubuh. Baik, kita buka sekarang rahasianya sedikit. Jadi tubuh ini adalah cerminan dari kualitas jiwa. Ulangi ya. Apa? Tubuh ini cerminan dari kualitas jiwa. Jadi kalau ingin tahu kualitas jiwa kita seperti apa, lihat kualitas tubuh kita saat ini. Karena kualitas jiwa ini sudah dicerminkan menjadi kualitas tubuh kita saat ini. Paham sampai sini? Oke. Tubuh ini bukan sekedar cerminan dari kualitas jiwa, tapi tubuh ini adalah kendaraan untuk menuntun seseorang mengenal dirinya sendiri. Ini informasi ya Bapak Ibu. Tubuh ini adalah kendaraan untuk mengenal diri pribadi kita. Bagi yang belum tahu caranya, ya nanti harus tahu, harus cari guru yang bisa menunjukkan kalau tubuh ini adalah alat yang bisa menuntun kita untuk mengenal jati diri kita. Kalau begitu pertanyaannya, sakit fenomena fisik atau bukan? Kan tadi tubuh ini cerminan dari jiwa. Kalau gitu sakit fisik itu fenomena fisik atau bukan? Bukan. Fenomena apa? Fenomena jiwa. Jadi kalau tubuh kita sakit-sakitan, itu berarti masalahnya itu adalah di tubuh spiritual kita masalahnya. Makanya tubuhnya sakit-sakitan, sudah pasti ada masalah, jiwanya kotor. Jiwa yang kotor pasti ya pikirannya juga jadi kotor. Sedangkan pikiran, perasaan dan kata-kata itu adalah memiliki kekuatan untuk menjadi pencipta realitas kehidupan. Kalau gitu saya mau tanya Bapak Ibu, setuju gak dengan saya? Rasa sakit adalah kesempatan untuk menyembuhkan fisik dan non fisik. Setuju? Oke. Badan kita sakit nih. Fenomena fisik atau fenomena jiwa? Fenomena jiwa. Jadi sebetulnya ketika kita sakit secara fisik, sebetulnya itu perintah dari Allahnya itu kita disuruh menyembuhkan apa?
menyembuhkan dua-duanya. Tetapi yang pertama harus disembuhkan adalah jiwanya. Sekarang Bapak Ibu saya tanya, kalau Bapak Ibu sakit, ingat gak sama jiwa? Enggak kan? Ingat obat kan? Makanya besok gering deui. Karena akar masalahnya tidak disembuhkan. Setuju gak Bapak Ibu? Kalau begitu tubuh ini adalah alat komunikasi antara kita dengan Tuhan. Setuju? Alat komunikasi. Karena apa? Kalau tubuh kita sakit, berarti fenomenanya bukan fisik. Fenomenanya adalah ada masalah di tubuh spiritual kita. Sebetulnya Allah lewat sakit mengingatkan kepada kita supaya kita mengambil tindakan untuk penyembuhan apa? Penyembuhan holistik. Jadi yang harus ditindak itu adalah tubuh mana? Tubuh spiritual yang paling atas. Jadi penyembuhan sejati bukan sekedar menghilangkan rasa sakit, tetapi menangkap pesan yang tersembunyi. Jadi tubuh dan jiwa adalah satu kesatuan. Paham ya? Satu kesatuan? Oke. Ada yang sakit kepala nggak saat ini? Ada? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, misalnya kepala sakit nih. Apa yang terpikir oleh kita? Langsung minum obat sakit kepala? Hilang pesannya. Padahal, coba perhatikan. Kepala ini pusat pikiran bukan? Kepala ini pusat kesadaran bukan? Dan kepala ini yang pertama merespon segala sesuatu yang terjadi di luar. Setuju? Ulangi. Apa pesan spiritual dari sakit kepala? Perhatikan saya. Ini yang suka sakit kepala ya, migrain. Yang suka apa? Vertigo. Ini bukan fenomena fisik, bukan. Oke, sekarang lihat dulu. Setuju nggak kalau ini pusat pikiran? Oke. Setuju nggak kalau ini pusat kesadaran? Sadar tuh di sini. Setuju nggak kalau kepala yang merespon semua peristiwa yang terjadi? Berdasarkan ini, apa pesannya untuk yang sakit kepala? Satu, ini pusat pikiran. Berarti ini terlalu banyak mikir. Yang gak penting pun dipikirin. Yang masih ilusi pun dipikirin. Yang tidak terjadi pun seolah-olah sudah terjadi, dipikirin. Iya lebaran saminggu deui, ya. Geus mikir lebaran, betul nggak? Ya, saya nanti kalau lebaran gimana ya? Kalau di rumah nggak ada makanan. Padahal belum terjadi, seminggu lagi. Kenapa sih tidak berpikir? Saya yakin lebaran nanti di rumah makanannya berlimpah. Kan bisa juga berpikir sebaliknya seperti itu. Betul nggak? Oke. Jadi ini pusat pikiran, ini pusat kesadaran. Ini yang pertama merespon. Oke, nih pesannya. Untuk yang sakit kepala, sering sakit kepala. Satu, pusat pikiran ini terlalu banyak, terlalu sibuk. Tidak pernah istirahat. Akibatnya apa? Pusat kesadaran terganggu. Dan kita sering merespon kejadian yang di luar dengan respon yang negatif. Cocok gak kira-kira? Gak salah. Gak salah, ini yang sakit kepala ya. Walaupun gak ada yang berani acungkan kepala ya. Acungkan tangan ya. Takut ketahuan. Terlalu banyak berpikir, terlalu banyak mengandalkan logika dan mengabaikan intuisi. Makanya pengumuman nih untuk yang sakit kepala, segera belajar kesadaran supaya intuisinya hidup. Sehingga kita tidak semata-mata hidupnya mengandalkan logika. Oke, udah ketemu pesannya? Nah, yang ketiga, migrain. Masih sakit kepala juga ya. Ada keyakinan lama yang tidak melayani dalam diri kita. Tapi keyakinan lama itu ada di alam bawah sadar kita. Dan itu menjadi program yang terus mengendalikan diri kita. Contoh keyakinan lama itu apa? Misalnya, ya punya keyakinan lama hidup itu susah. Mencari uang itu perlu kerja keras. Itu keyakinan lama tuh. Itu ada tuh tersembunyi di alam bawah sadar kita. Migrain. Ada tekanan untuk memenuhi ekspektasi yang tinggi. Ada nggak orang-orang yang gini? Demi untuk
agar dibilang oleh orang lain kaya, mampu, bisa. Lalu terus menerus mewujudkan semua agar kita mendapatkan validasi dari orang lain. Ada nggak yang kayak gitu? Sakit kepalanya. Sebetulnya dia kemampuannya cuman X. Tapi dia ingin dipandang oleh orang lain kalau dia itu 3X, 4X. Agar dapat validasi dari orang lain bahwa saya ini siapa gitu. Dan tekanan itu terus-menerus direspon dan diwujudkan. Migrain. Kepala ini pusat cakra mahkota. Nah, cakra mahkota di kepala ini adalah pusat komunikasi kita dengan alam-alam tinggi. Nah, yang suka sakit kepala ini ada hambatan antara pusat mahkotanya dengan alam tinggi. Sehingga intuisinya nggak hidup. Ada hijab di sini. Jadi kalau ada apa-apa itu selalu mentok gitu. Seolah-olah kalau ada kejadian yang tidak nyaman itu akhir dari segalanya. Migrain. Nah, sakit kepala juga indikasi bahwa antara fisik dengan spiritual tidak seimbang. Dan yang berikutnya, pesan dari sakit kepala apa? Kita tidak menjalani hidup sesuai dengan panggilan jiwa. Lebih banyak menjalani hidup sesuai dengan panggilan pikiran. Kira-kira hidup dalam pikiran atau hidup dalam kesadaran? Nah, yang hidup dalam pikiran sakit kepala. Jadi pesan dari sakit kepala apa? Kita disuruh menggeser agar hidup dalam kesadaran. Bapak Ibu, upami ngadambal KTP, fotona tidak kahanap, tidak kaluhur. Mentang-mentang seksi Pak RT, mohon dari sini ke bawah saja. Nggak bisa kata Pak RT. Identitasmu dari sini ke atas. Identitas bukan ini. Identitas. Makanya orang yang selalu berfokus pada identitas diri. Dan sering memaksakan diri untuk menjadi orang lain. Tidak jadi dirinya sendiri. Sakit kepala. Nih kalau diurai sakit kepala banyak. Nih yang suka sakit kepala, cocok nggak? Nggak akan salah. Walaupun nggak ada yang jawab. Nggak apa-apa. Saya tidak perlu validasi. Ada yang sakit leher? Leher? Bahu? Kaku? Awas. Jangan nyalahin bantal ya. Itu beban emosional yang tersembunyi. Ada beban emosi yang tersembunyi. Sulit memaafkan. Orang yang sulit memaafkan pasti bahu dan lehernya kaku. Bukan perkara bantal. Bukan erep-erep. Yang kedua, pesan spiritualnya ketidakmampuan menerima perspektif yang berbeda. Makanya orang-orang yang ingin selalu sama, tidak bisa menerima perspektif yang berbeda. Tidak bisa menghormati dan menghargai perbedaan. Leher dan bahunya kaku. Nih pengumuman. Yang suka berantem suami istri, saya tahu di sini. Nih kalau saya pegang bahunya kaku, lehernya kaku. Makanya kalau ingin tahu ini tadi berantemnya sehari ini berapa kali, pegang aja lehernya. Kalau orang yang suka berantem itu karena tidak bisa menerima perbedaan, tidak menghargai perbedaan, ingin selalu sama. Yang diserang pertama kali itu leher dan bahu. Hebat gak Allah memberikan sinyal pada kita? Hebat kan? Kebaca gak selama ini? Enggak kan? Orang yang lehernya kaku dan bahunya selalu sakit tidak memiliki fleksibilitas untuk menerima kenyataan hidup. Selalu hidupnya itu seharusnya begini, seharusnya begitu. Tidak menyerah pada apa yang ada. Bahunya pasti kaku. Cocok? Cocok? Cocok, saya tahu. Tahu, saya cuma malas aja pegang kalian. Terlalu banyak konflik dalam diri yang belum selesai. Jadi konfliknya itu di sini, di dalam diri. Itu namanya dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Ewuh pakai wuh di dalam. Gitu. Tidak berusaha menyelesaikan, merilis. Sehingga emosi-emosi yang negatif itu perang di dalam. Misalnya, hanya untuk memaafkan saja. Itu luar biasa tuh syarat-syaratnya di dalam. Itu konflik itu di dalam. Itu pasti menyerangnya leher dan bahu.
Ada kemarahan yang terus-menerus tanpa henti. Biasanya ini orang selalu membawa dirinya ke masa lalu. Gitu. Dan masa lalu itu selalu diungkit-ungkit. Sehingga ketika diungkit, alam bawah sadarnya terstimulus. Sehingga muncul yang namanya kemarahan. Padahal sudah tidak penting lagi. Orang kayak gini, pasti lehernya. Ya saya tahu obat kimianya udah tahu saya. Tahu, obat gosok. Yang luarnya itu, yang dalamnya juga saya tahu satu-satunya, tahu. Nah, di bagian leher ada apa Bapak Ibu? Nih tenggorokan. Tenggorokan ini pusat komunikasi, pusat ekspresi. Terlalu banyak memendam. Nih, Bapak-bapak sebelah sini ya. Kalau istri kita sedang bicara itu. Ya, dengerin. Supaya keluar tuh, karena di sini ada tenggorokan buat mengeluarkan ekspresi komunikasi. Kalau enggak, itu lehernya kaku, bahunya. Jadi obatnya itu bukan dipijit, bukan. Didengerin. Ya Pak ya, Pak. Ini sebelah sini kenapa nggak ngejawab? Udah biarin aja kalau yang sebelah sini. Biarin. Yang sebelah sini perlu bicara 26.000 kata sehari. Yang sebelah sini. Yang sini mah 7.000 aja cukup. Ya. Aduh kalau ngerti ya. Makanya saya nanti tanggal 26 April. Spesial ngasih pelatihan menciptakan surga dalam kehidupan rumah tangga. Spesial itu. Karena banyak orang yang gak ngerti. Ini perlu banget ini. Saya akan membedah hasil riset tentang relationship selama 15 tahun. Akan dibedah tuh. Nah, sehingga setelah itu nanti kita tahu cara memperlakukan pasangan. Dan setelah itu insya Allah konflik mulai mereda, kehidupan mulai bagus, mulai menarik hal-hal yang positif dalam hidup. Maka disitulah kuncinya hidup menakjubkan. Kalau nggak beres di rumah, masih banyak konflik. Maka ini akan menjadi magnet yang akan menarik hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kenapa di kehidupan rumah tangga banyak yang datang yang tidak diinginkan? Jangan-jangan kita magnet yang menariknya. Karena cuma kita tidak sadar. Masih banyak konflik. Oke ya, ada tenggorokan di sini kan, di leher ya. Nah ini alat komunikasi. Makanya kalau ada yang perlu diekspresikan, ekspresikan. Bu ya, Bu. Ya. Kalau enggak ada yang mau dengar, nulis puisi lah. Ya. Curhat-coret ya, curhat-coret, biar keluar. Daripada leher kaku. Leher kaku, hese ngaliuk oke. Okay. Sok, anu hese ngaliuk saha? Nu hese ngaliuk saha? Saha? Pinter. Nah, ternyata ini dengan bahu, ini adalah berhubungan erat dengan kejujuran. Makanya orang yang sering banyak bohong, gak jujur, dan selalu berbohong untuk menutupi kebohongannya, pasti masalahnya di leher dan di bahu. Makanya kalau saya suka kadang-kadang ya, yang konsultasi sama saya ke rumah, kemudian apa masalahnya Bu? Ini bahu, apal. Udah kebaca masalahnya, ya. Ya, tahu ya Ibu? Hebat gak Allah berkomunikasi lewat tubuh? Jadi sekarang bagi orang yang berkesadaran, ternyata sakit ini bukan sekedar sakit, bukan fenomena fisik. Sebetulnya Allah sedang berkomunikasi kepada kita, tolong dong ada yang diperbaiki. Ada yang sakit punggung sekarang? Tulang belakang? Oke, ini beban masa lalu yang digenggam. Merasa diri seolah-olah penanggung jawab gitu. Gak sadar sebetulnya kalau Allah itu memampukan kita. Kan ada orang yang begini, saya ini semua orang keluarga saya tertumpu kepada saya. Lalu itu jadi beban. Gak percaya bahwa sebetulnya bukan gitu Allah itu. Untuk keluargamu yang banyak ini aku titipkan rezeki lewat kamu ya. Gitu. Tolong kata Allah. Ini titipan dariku buat mereka. Tetapi kita merasa seolah-olah saya ini penanggung jawab gitu loh. Lalu membebani dirinya sendiri. Ini
punggungnya dan tulang belakangnya sakit. Kenangan yang menyakitkan yang terpendam. Sulit untuk bisa merilis. Ini kayaknya harus dihipnoterapi. Rasa bersalah yang terus-menerus dibawa. Beban emosi dari hubungan dengan orang lain, baik dengan